Lo pernah bikin konten yang niat, riset, nulis rapi, gak pakai clickbait, gak bohongin orang, tapi viewersnya sepi. Lalu lo lihat satu video lain, cerita tentang suara langkah jam 3 pagi. Atau kamar kosong yang tiba-tiba bau bunga. Dan dalam semalam, jutaan orang nonton. Kenapa bisa gitu? Karena manusia gak selalu pengen belajar. Tapi manusia selalu pengen ngerasa. Edukasi ngajak mikir. Horor gak perlu mikir. Lo tinggal dengerin, duduk, bayangin, dan percaya aja. Karena di genre horor, logika itu gak berlaku. Suara bisa datang tanpa sumber. Sosok bisa muncul tanpa alasan. Semua lubang logika ditutup sama satu kalimat. Ya namanya juga horor. Dan itu yang bikin orang nyaman. Karena gak perlu debat, gak perlu riset, gak perlu bukti. Gak kayak edukasi yang kalau salah dikit langsung dibantai. Kalau gak lengkap dibilang sesat. Kalau terlalu jujur malah gak viral. Tapi yang lebih menarik, sekarang ada orang bawa alat buat deteksi makhluk gaib. Katanya sih bisa ngukur energi astral, ngedeteksi keberadaan entitas. Kalau ada makhluk halus, lampunya nyala, suaranya bunyi. Kedengarannya keren ya? Tapi gue jadi mikir, kalau alat itu beneran bisa mendeteksi entitas gaib, kenapa nggak dipatenin aja? Coba lo bayangin, lo baru aja nemuin bukti ilmiah tentang dunia lain. Itu seharusnya jadi headline dunia, masuk jurnal ilmiah, dibahas di konferensi internasional, diuji sama ilmuwan, diperdebatkan sama fisikawan dan ahli spiritual. Kemungkinan besar bakal dapet Nobel. Tapi kenyataannya, alat itu cuma muncul di video horor, di lorong gelap, bangunan kosong, atau bekas rumah sakit tua. Gak pernah diuji, gak pernah dipertanyakan, gak pernah dikritik. Mungkin karena penemunya sadar, alat itu bukan buat nemuin hantu, tapi buat nemuin viewers. Karena viewers gak butuh bukti, mereka cuma pengen merinding. Dan gue gak nyalahin mereka, karena di dunia kayak gini, takut itu lebih ringan daripada mikir. Edukasi ngajak mikir. Tapi mikir itu capek. Dan makin kesini
orang lebih suka rasa daripada kebenaran. Di negara maju, edukasi bisa jadi hiburan. Di sini, orang nonton edukasi cuma kalau kepepet. Jadi jangan heran kalau horor lebih laku. Karena di negara yang realitanya absurd, cerita pocong malah terasa lebih masuk akal. Oh iya, gue punya satu rahasia soal konten horor. Rahasia kenapa bisa viral dan kenapa orang terus percaya. Tapi tenang aja, gue gak akan bongkar itu di sini. Karena kalau gue bongkar, mungkin rasanya gak seserem itu lagi. Mungkin itu kenapa edukasi ditinggalin. Dan alat deteksi hantu gak pernah masuk laboratorium. Karena di sini sensasi lebih penting dari validasi. Dan di internet, kebenaran gak selalu menang. Yang menang, yang bikin lo ngerasa sesuatu. Bahkan kalau itu cuma merinding.